viral persoalan gaji pemain PSIS yang dicicil. Mungkin bisa menanggapi lagi bos terkait hal itu bos. Ya, jadi kemarin itu memang asal mulanya adalah saya membuat podcast ngobrol santai dengan Mas Adi, selaku agen dari pemain asing, banyak pemain asing PSIS sekarang. Di situ kita sedang bahas tentang kesulitan klub Liga 1 di tahun ini. Di antaranya banyak klub kemarin yang bermasalah, masalah pembayaran gaji, ada klub yang dari luar provinsi, ada yang dari luar Jawa itu sampai ditinggal pemainnya. Dari situ bahas, lalu ditanya PSIS gimana? Saya sampaikan bahwa PSIS pun sempat mengalami hal yang sama. Karena sekarang perekonomian sedang sulit, sepak bola sedang turun karena kemarin ada COVID, kanjuruan, dan lain sebagainya. Sehingga sponsorship berkurang, pendapatan tiket juga berkurang. Bagaimana PSIS menyiasati ini? Yaitu dengan cara kita mencicil gaji. Tapi kita tidak terlambat 1 bulan, 2 bulan gitu enggak. Kita mencicil gaji dalam sebulan. Kenapa begitu? Karena keuangan kita sudah over budget. Yaitu pengeluaran jauh lebih besar daripada pendapatan. Tapi sebenarnya hal ini itu bukan hal baru. Di klub Indonesia, sepak bola Indonesia, itu sering dialami oleh klub profesional di Liga 1, PSIS pun sering. Dan kami selaku pemegang saham, saya dan keluarga pasti terus berkomitmen. Ya, kenapa kok sampai dicicil? Karena begitu ternyata nggak ada uang untuk gajian, kami butuh waktu untuk jual tambah. Kami butuh waktu untuk jual aset. Kami juga butuh waktu untuk mencairkan deposito keluarga. Nah, kami punya komitmen itu untuk menyelesaikan semua kewajiban. Sebenarnya nggak ada masalah, mestinya tidak perlu menjadi masalah karena di PSIS ini ekonominya, finansialnya cukup kuat, hanya rescheduling saja. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Tapi ya namanya juga hak pemain memang harusnya diselesaikan sesuai target. Tapi dengan pemain sendiri memang sudah ada kesepakatan ya? Ya, jadi kita kesepakatan karena yang dicicil ini kan sebenarnya tidak semua pemain. Ya, pemain-pemain tertentu yang gajinya memang sangat besar begitu. Tapi pada saat pencicilan tahap pertama biasanya kita cicil itu sudah memenuhi untuk biaya hidup dia dalam 1 bulan. Jadi kekurangannya dicicil nanti tidak ada masalah. Karena hampir semua pemain PSIS ini mengerti situasinya, karena kita juga terbuka dengan mereka. Lihat nih penonton sepi, aduh nggak gajian nih, telat ini. Mereka tahu, aduh penonton sepi, wah itu bonusnya telat ini, ya kira-kira begitu. Nah, alhamdulillah masih kondusif dan kita tetap target juara. Ya, dan sebenarnya situasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di luar negeri pun sama, di Indonesia pun sama. Banyak klub yang harus melepas pemain andalannya untuk menyesuaikan finansial. Bahkan sekelas klub besar seperti JDT saja di Malaysia, itu juga dia harus melepas beberapa pemainnya karena penonton sepi, pendapatan lagi turun, untuk menyesuaikan finansial supaya klub ini siap. Dan alhamdulillah kalau di PSIS ini nggak sampai kita harus menjual andalan. Dan pemain-pemain yang kita lepas itu memang sesuai dengan rekomendasi pelatih untuk dilepas karena kurangnya menit bermain. Nah, andalan kita masih stay semua. Bahkan yang paling dicintai masyarakat, Galih Tretas masih ada di sini, nggak sampai kita lepas. Kalau kita sampai kehabisan duit benar-benar pasti akan kita lepas. Nyatanya kan enggak. Kita masih mampu untuk mempertahankan semua pemain andalan.